Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Oke, mari kita lanjutkan lagi modpack terbaru kita, mana kita sebelumnya terkurung di sebuah ruangan yang berbatu-batu ya. Di sini banyak kali batu di sini. Dan langsung saja kita lanjutkan perjalanan kita dari episode sebelumnya. Mari kita masuk ke episodenya. Oke, sebelumnya aku sudah agak pindahin ya mob farmnya ke sini. Ini sudah ada berapa mobnya sesuai dengan yang di peta ya. Dan karena di sini kita ada di biome Mushroom Island Shore yang sebuah biome yang sebenarnya sangat langka ya sebenarnya. Tapi beruntung banget sih kita masuk sini. Jadi mob agak susah spawn di sini. Padahal kita masih butuh mob sih ya. Jadi pas aku pindahin di sini, ini kalau kalian nggak tahu ini masih biome. Ini kelihatan biome nih dia nih. Ini seharusnya biome ocean ya, bukan lagi Mushroom Island Shore. Jadi mob masih. Nah, ini tinggal kita bikin aja. Ini yang aku maksud dengan gem guy atau yang dari Exo Edition ya. Dia ngasih kita beberapa gem nanti atau lain ya yang bisa jadi sumber makanan kita, tapi ya karena kita kayaknya nggak bakalan ngubah dia jadi villager lagi, jadi ya sudah kita bikin aja. Oke. Kemudian aku sudah melakukan beberapa hal, contohnya ini tunnel sudah aku bikin khusus buat tanaman-tanaman nantinya ya. Dan aku sudah dapetin main banyak kabelton di sini yang nantinya bakal kita pakai buat shipping ya. Jadi kita udah bikin yang namanya smeltery dan saatnya kita perlu lanjut lagi ke quest. Kita perlu lanjut lagi ke ini smeltery sudah. Oh, ini tinggal bikin yang ini aja. Berapa ya? Tinggal kita butuh lava ya, karena smelter ini dia butuh lava buat fuelnya. Ini tiba-tiba tumbuh pula pohonnya. Oke. Jadi kita perlu bikin, kita perlu bone meal sini. Dan kita cuma punya 2, aku cuma dapat 2 dari skeleton. Kebetulan dari satu skeleton ya, skeleton langsung dapat 2 gitu ngedropnya. Tapi karena kita kurang 1, kita bisa dapetin ini dari, dapetin ini dari ini ya, dari shipping seperti biasa. Dari plane aja udah lumayan sih dapatnya. Jadi kita dan aku udah ngancurin beberapa kabelton udah dapat nindas. Seharusnya nih enggak seharusnya aku bikin dulu ya nih tempat penyimpanannya. Ini by the way chat belum ada ya nih. Harusnya udah selesai. Ini dia. Kemudian kita bikin 2 aja, kita bikin crate. Ini daripada aku tandain aja. Nah, ini dia. Tinggal pencet A, maka dia langsung ketanda di sini. Jadi tinggal aku pasting aja, nggak perlu cari-cari di sini. Udah dapetin ininya, udah dapetin resepinya. Ini tinggal aku taruh di sini mungkin. Dan di sini kita bisa simpan-simpan hasil shipping kita ya. Oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan langsung dapat sih. Oke, langsung dapat. Nice. Dan dari sini kita udah bisa langsung bikin porcelain clay. Ya, kalian harusnya ingat cara bikin crucible. Tinggal bentuk U aja dan dapat nih unpicked crucible. Dan unpicked crucible ini perlu kita bakar untuk kita, dan kemudian ini bisa dipakai untuk dapetin lava ya. Kita butuh torch dan kayaknya ya kita butuh berapa clay lagi kalau gitu ya. Untuk kita butuh berapa clay bucket lagi. Apung ininya. Aja sekalian mungkin. Oke. Mungkin aku bikin dulu 2 ya. Dan nanti kita pakai lagi kalau misalkan masih butuh. Kita butuh ini terus. Oke, kemudian aku butuh berapa nih lagi ya? Charcoal lagi. Oke. Ini udah jadi. Kita butuh Kita butuh pemanasan di bawah. Salah satunya torch ya. Tapi kalau mau lebih cepat kita pakai lava atau pakai fire ya. Tapi untuk sementara kita pakai torch dulu karena kita belum punya nether ya untuk mempertahankan apinya. Kemudian aku pengen juga bentar aku ambil air dulu.
juga nge-chip dulu beberapa gravel supaya aku bisa dapetin cukup banyak iron ya. Karena target selanjutnya adalah aku mau upgrade dulu ini ke iron supaya bisa dapetin lebih banyak lagi resource. Jadi aku bakalan ubah dulu. Ini aku udah lumayan banyak kan dari nge-mining ini tahun lumayan buat nambah-nambahin ruangan. Oke, kita bikin 16 dulu. Bakal ubah ini jadi graph. Main, oke. Dan coba kita shipping dia. Mungkin aku bisa butuh 20, butuh sekitar berapa? 20 kali ya. 20 buat dapetin 10 iron nanti di map di sana. Ingat kan 2 bisa dapat 1 kalau misalkan di smelter ya, karena kali cang kan butuh 4. Cang kan butuh 4 ya. Kalau kalian masih ingat, ya cang kan butuh 4 1 dan ini bisa di smelter buat doubling. Doubling mana ini? Mana dia smelter? Ya dapat 2 ingot ya. Jadi kita bakalan ini karena kemungkinan untuk dapetin iron yang jauh lebih tinggi 40% ya. Jadi seharusnya nggak butuh banyak banget sih untuk dapetin iron yang cukup banyak juga. Ini bakal ini dulu. Oke, kemudian ini copper, kemudian iron. 20 lagi dulu cukup kali ya, biar aku smelt dia. Oh ya, mungkin aku pengen juga, nanti aku pengen juga bikin basin ya, sama pocket, kira-kira 10 ya, 10 brick kita butuhnya. Tapi sebelum itu aku mau shift dulu ya. 13. Oke, untuk episode ini mungkin kita bakalan lanjut dulu. Mungkin kita sesuaiin aja ya questnya ya. Kita mau berakhirnya di mana. Oke, ya gini aja udah cukup karena udah dapat ya 27 lumayan. Ini hasilnya aku simpan aja di sini. Dan kita butuh ini mungkin kita butuh ini ya 10. Ini aku masih ada berapa clay? Kita butuh sand ya. Sand 10, sand 5. Yang pon nggak terlalu berguna kayaknya di map ya, kalian bisa lihat cuman zombie sama ini ada clay dah. Jadi ya seperti biasa kita farming dulu karena masih episode awal-awal. Oke. Ada creeper sama zombie ya kayaknya gitu. Kita dapat Imperium Essence ya biasa. Kemudian ada ini apa ini? Solidified Experience dari Exo Edition ya. Exo Edition berarti mod yang mirip banget dengan ini Creep juga. Sama ada bukunya juga. Ya ini intinya XP tambahan sih ya. Aku nggak tahu kenapa dia ada nambah XP lagi. Kalian kalau ngehabisin dia kita bakal dapat XP lagi, tapi entah kenapa dia dapat lagi XP di sini. Yang intinya solidify ya. Jadi dia dalam bentuk item. Ini udah berapa? Oke. Mungkin bakal ku taruh dia di suatu tempat ya supaya dia bisa dia bisa manggang kira-kira segini mungkin ya. Ini juga ruangannya agak ku perbesar ya. Jadi ku majuin 1 blok lagi biar lebih besar dikit. Oke, kemudian ini sudah jadi, tinggal bisa bikin aja yang ini pocket sama basin. Ini bakal ku ambil dulu pocket untuk questing. Ini dia, harusnya udah jadi materi. Dan kita tinggal taruh aja di sini. Oke, dan karena tinggal tunggu lavanya. Nah, tapi sembari mungkin kita nunggu lavanya, kita bisa gacha dulu. Mungkin aku buku berapa simpan nggak ya? Ini aja kali ya. Oke. Di sini episode sebelumnya aku agak lupa ya untuk ngambilin ininya. Loot chest ya. Dari tanda expansion, ini aku kurang tahu mod apa, tapi intinya kalian bisa dapetin item random dari sini. Tentu saja ada loot table-nya atau list-nya, item apa aja yang bisa kita dapetin dari loot chest. Dan kalau nggak salah ada tingkatannya ya. Ada mungkin rare, epic, kita lihat aja.
Nanti tergantung mod juga sih, tergantung buat modnya juga sih, isinya apa aja. Oke. Dan by the way, kalau kalian mau claim all, kalian bisa, ini ada klik claim all di sini. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau satu-satu ya kalian tinggal ini aja. Tapi ini, oh ini ada bukunya nih. Ini dapat dari mana? Buku. Aku pikir aku perlu bikin apanya enggak ya? Ada kayaknya. Ini entah dapat dari mana. Sudah. Oke. Ini kita ambil aja. Oke, kita ada punya berapa loot berapa ini? Ada 1, 2, 3, 9. Satu lagi deh ya. Oke, 10 pas. Tinggal kita buka satu-satu. Ini dia tinggal berapa? 200, oke. Tinggal, oh ini kayaknya ada skeleton di sini. Coba aku ambil dulu. Lumayan. Kayaknya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke, habisi dulu. Ya, aku juga dapetin, aku juga bikin ini flint shot ya biasa dari apa yang sama pegangannya dari flint yang apa pegangannya atau apa yang hiatiknya gitu yang dari biasa ya. Sama kita dapat topi tadi ya. Kayaknya ada bentar ya. Ada nggak sih hat? Tadi kayaknya kita dapat topi, cuman aku lupa di mana settingan tuh buka apa? Buka ini ya, listnya. Nanti ku cek lah ya. Oke, nanti aja ku cari apanya lah settingnya ya. Entah di mana settingnya. Oke, mau sedikit tertunda ya. Kita ini dulu. Kita ambil dulu chatnya. Yang pertama ada, wow, langsung dapat ini. Legendary, langsung pertama loh, legendary loh. Ini dari Project E untuk namanya Viper Talisman. Ini salah satu item broken juga. Kalian bisa lihat durability dari hammernya bertambah-tambah ya. Jadi per 1 detik nambah durability dari satu item yang ada di inventory kita. Jadi ini broken banget ya. Dan sebenarnya bikinnya harusnya bentar ya. Repair. Ya ini seharusnya ya bikinnya lumayan susah sini. Kalian bisa lihat resepinya. Oke. Hoki banget langsung dapat yang pertama loh ya. Oke, lah 1 2 glowstone ingot dari Mechanism, oke. Nanti kita lihat modnya harusnya ya. Ada dari Botania, Flash of Fleet Pit. Ini kalau nggak salah apa ya? Potion tapi bisa dipakai berulang kali ya. Speed 2 duration 1,5 menit, oke. Ya ini intinya potion tapi pakai berulang kali 6 kali kalau nggak salah itu kalian lihat. Tapi jangan kupakai sih karena memang jarang ku bikin. Oke, mungkin aku mau ambil dulu, mungkin aku mau bikin ini aja kali ya. Aku aja ku taruh aja di sini, aku hancurin. Ya paketnya hancur, tapi tinggal kita bikin baru lagi. Dan kita taruh komputer lagi. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, langsung dapat Crystal Growth 3. Wow, kita oke banget hari ini, langsung dapat legendary berapa banyak itu. Banyak banget. Tadi ini greater ya, kalau salah. Yang ini. Ini greater nih aku lupa tadi durability-nya. Bukan durability, rarity ya atau kelangkaan. Kemudian selanjutnya ada resonance upgrade kit. Lumayan, greater reward. Dapat 3 tapi. Bukan lumayan, ini bagus banget sebenarnya. Tapi nanti kita Pak. Mungkin nggak terlalu bagus sih, cuman oke. Kalian mungkin nggak terlalu ngerti ya. Aku nggak ngerti, tapi nanti kita lihat ya. Harusnya kita bakal ketemu sih mod ini di episode selanjutnya. Selanjutnya ya lebih tepatnya. Oke, ada fluid display reward ya biasa aja. Ini pun aku nggak tahu apaan. Kemudian ada Infrahammer nih kalau nggak salah. Ini dari Thermal Foundation juga nih kalau nggak salah ya. Ini juga 3x3. Kayaknya bisa langsung pakai dia daripada. Oh, kalau gitu aku nggak usah lagi pakai tool force kalau gitu ya.
Episode sebelumnya aku bilang aku butuh support buat dapetin hammer, apa, buat bisa mainin 3x3 langsung, tapi ini bisa langsung dikasih, apalagi ada ini. Jadi kayaknya bisa langsung aku pakai dia. Durability-nya nggak bagus, nggak jelek-jelek amat juga sih, 800 lumayan. Kemudian ada diamond shield, oke lumayan. Nah, ini shieldnya juga agak dimodif ya tampilannya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai, shieldnya nggak akan kelihatan. Karena memang shield tuh sering kali bikin pandangan agak apa ya, agak kurang enak gitu ya, karena dia agak nutupin layar dikit gitu. Tapi kalau kayak gini ini bagus sih. Shield, shear magnet kayaknya nggak dikasih tahu yang mana, tapi intinya ya ada harusnya modnya. Kemudian ada Payadak ya. Ada Payadak biasa, long range sama long range linking. Langsung dapat 3. Ini kalau nggak salah buat kalian tahu nggak sih yang kayak Mario gitu yang bisa bisa masuk ke pipe kemudian pindah gitu, nah kayak gitu. Tapi ini jarang banget kepake sih ya, jadi kayak nggak akan kepake sih. Kemudian terakhir ada ini dia. Ini kalian harusnya udah pernah ngeliat ini dari Atrocity Q, ngasih speed yang lebih tinggi lagi. Yang di bawahnya itu yang ini kan, yang kalian pernah lihat ini, yang cara bikinnya lebih gampang, tapi maksimal cuma 4 doang. Ini maksimal bisa 8, jadi lebih kencang lagi. Tapi oke. Ini udah semua ya. Ini gimana kabarnya? Udah mau siap? Aku bakalan perlu lagi bucket bentar ya. Oke. Kemudian aku bakalan bikin 2 clay bucket lagi mungkin. Atau sebenarnya nggak perlu amat sih, coba. Karena kita udah punya iron, nanti kita lihat ya. Oke, kita tinggal masukin sini dan kita isi lagi biar nggak nganggur. Oke. Kemudian kita bisa bakar iron kita di sini. Kita bikin chunk, Oke, kayaknya nggak akan aku taruh sapling deh daripada ini. Ini kenapa nggak mau ini coba? Kayaknya keambil ya saplingnya. Ya udahlah. Oke, tinggal kita bakar aja dan mungkin aku bakalan perlu iron lebih lagi buat bikin bucket dari iron biar nggak usah kita bolak-balik pakai clay bucket ya. Jadi hancur terus soalnya. Kemudian ini bisa dipakai nanti untuk aku lebarin itu ya. Tapi nanti saja. Kita lanjut dulu. Kita lihat gimana kabarnya mopan. Ini aku lupa durability-nya berapa coba. Oh ini dia. Control H, bentar. Aku kebetulan mencet F3H. Pada F3H itu aslinya itu buat ini. F3H, coba H, Q, dan harusnya nggak ada. Kenapa di ini ya? Tapi F3H kalian bisa ngelihat head ya, atau tampilan dari topi-topi ya. Kalian silakan bisa, ini bahkan ada trade with nearby player, ada macam-macam ya, bla bla bla. Ini tentu saja jarang aku pakai karena emang jarang aku pakai buat estetik sih sebenarnya. Dan di sini kita dapetin beberapa head, misalnya ada breadfish head, ada ada topi dengan ikan, oke. Kemudian ada nyan head. Oh ini dari nyan cut ding, belakangnya itu ada pelangi itu. Sama ada crown ya, crown of the eye king. Nah oke, ini keren juga. Ini bisa kalian dapetin dari ngehabisin mob ya, nge-kill mob ya. Kalian bisa dapetin yang mob yang ada headnya tentu saja ya. Kalau nggak ada headnya dia nggak ngedrop. Oke, jadi gini tampilannya ya. Keren juga. Oke, tapi mahkotanya agak besar. Ini besar. Kuat juga kepalaku bisa nahan mahkota besar ini. Oke. Dan juga ini entah kenapa di sini nggak kelihatan ya. Dan juga ini harusnya F3H ini itu untuk apa ini? Kalian bisa lihat ada tooltip. Jadi kalian bisa lihat secara detail setiap ininya. Tadi aku mau lihat durability ini ya, tapi
nggak mau nggak ini sih, nggak dikasih tahu juga. Oke lah, kalau begitu nih aku tutup aja kalau gitu. Dan kita nih. Oke, kemudian ini harusnya udah jadi sini, udah nunggu lama juga. Nah, ini dia. Oh ya, aku butuh cash bentar ya. Cash ya. Ini kita perlu ngecek nih cash bisa pakai dari apa? Pakai gold atau pakai aluminium brass biasa. Aluminium dengan copper, oke, biasa. Aluminium kita belum dapat banyak ya kayaknya. Kalau gitu kita butuh berapa iron lagi? Biar kita pakai ini aja sekalian. Tapi kayaknya langsung aja ku upgrade salah satunya aja deh kalau gitu. Biar kita dapetin chance-nya lebih tinggi. Bentar ya. Kemudian kita bikin nih claynya aku simpan dulu mungkin. Kita bikin mesh ya, mesh yang ketiga ya, ketiga ini. Oh, ini cuma butuh 4 deh. Kalau gitu kita bikin 2 langsung bisa. Oke, kita bikin aja kalau gitu 2. Mana? Ini dia. Langsung dapat 2. Udah selesaiin questnya. Ini karena ada diamond shield, jadi aku nggak bisa ngambil. Jadi harus dibuka dulu diamond shieldnya. Nanti aja deh aku pakainya. Oke, kemudian aku bakalan shipping lagi tentu saja. Kita bakal butuh berapa iron, dan yang terakhir itu diamond ya. Tapi ini mungkin agak susah karena ya tau lah chance-nya berapa itu. Cuma 1% untuk diamond, untuk iron maksudnya. Tapi kalau pakai diamond bisa naik sampai 3%, oke. Mungkin bisa aja kalau misalkan aku dapat hoki lumayan banyak diamond gitu. Tapi untuk sementara kita tentu saja nge-achieve lumayan banyak gravel ya di sini. Jadi mungkin kita bakal nunggu grinding dulu kali ya. Daripada kita lama-lama grinding ya. Mungkin daripada kita lama-lama grinding, kita bakalan bikin namanya cobblestone generator. Karena kita punya mod namanya Tiny Progression, jadi ada yang namanya cobblestone generator dalam bentuk blok kayak gini. Yang resepnya ya kita udah tahu lah ya, kita butuh cobblestone, glass, dan juga lava air dan ya glass itu saja. Kemudian ini aku butuh glass batu. Dan ini aku ngebakar clay bucket lagi untuk ambil lavanya. Ayo. Ini dia. Bakar kuisi lagi. Oke, ini udah dapat dan tinggal kita bikin aja. Oke, kita bikin aja ini. Karena daripada kita nge-mine terus ya, nge-mining sana itu lambat banget sih. Wah, ada questnya juga ya. Ini dia, ada cobblestone generator. Jadi daripada kita lama-lama yang mining ini terus ya, tonnya, mending kita bikin aja langsung cobblestone generatornya ya. Mungkin aku bakal taruh dia di sini. Kemudian aku butuh drawer ya. Kalian ingat mod drawer? Ini mod yang storage penyimpanan satu jenis item atau beberapa jenis item yang serupa ya. Jadi karena ini kita cuma butuhnya cobblestone doang, jadi seharusnya ini bisa, seharusnya ini cocok ya. Dan seharusnya ini bisa sih. Oke. Ya, ini langsung masuk cobblestone-nya. Dan tentu saja bisa di-upgrade ya. Cobblestone generatornya. Cobblestone generator, ya dia bisa di-upgrade ya. Tier 2, tier 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kemudian ini tinggal kita tunggu aja ya cobblestone-nya, dia bakal otomatis ngumpul. Kalau yang sebelumnya dia nggak bisa langsung masuk ya, tapi ini sekarang udah bisa langsung masuk, jadi nggak perlu kita transfer pakai pipe dulu ya. Jadi ya sudah. Apa lagi ya? Oh ya, tadi kalian bisa lihat ada quest yang selesai tadi ya. Ini kalau nggak sore. Tadi suara apa? Oke. Jadi di questnya ada banyak jenisnya ya. Ada power generation, ada mystical agriculture, ada storage, recon evolution, sama project ini. Ini 2 late game, nanti kita akan masuk ke sini. Tapi yang bisa kita lakuin ya keempat yang teratas ini ya.
Dan untuk power generation ya ini kayaknya masih belum bisa juga. Storage ada yang bisa, misalnya ini bisa kita lakuin tapi nanti saja. Karena ini belum kita butuhkan banget sih ya. Waktu kita bikin mob farm otomatis lah itu baru kita pakai nih. Kemudian ini bakalan kita kejar ya. Karena siapa sih nggak mau gitu dapatin resource secara infinite ya, hampir tak terbatas gitu. Jadi kita butuh property chip yang dapat dari sand dan kalau bisa kita dapetin diamond chip match ya. Diamond Tiffany mesh ya. Aku singkatnya diamond mesh saja daripada panjang-panjang. Dan aku pengen bakar dulu. Ini untuk dapetin ironnya, bentar ya. Untuk bikin iron satu lagi ini iron mesh sama bucket ya, yang dari iron. Oke. Apalagi? Mungkin aku juga pengen ini yang luasin ini pakai ini hammer ya. Awalnya aku pikir aku bakal pakai tool port dulu. Aku butuh farming banyak-banyak iron dulu. Port kan butuh blok apa aja ya. Ada ya macam-macam blok, tapi bisa juga pakai block of iron ya. Ini yang paling gampang sih bisa dibilang karena persentasenya tinggi banget. Bahkan ada Groton ya, Lenium Groton kayaknya lebih murah lagi sih. Ya bisa lebih murah lagi, tapi iron biasanya yang paling ini. Oh bahkan block of redstone juga. Oh wow, oke. Murah-murah ya. Tapi mungkin kita bisanya pakai block of iron. Tapi aku kayaknya bakalan tetap pakai ini aja. Karena ini bisa di repair, tentu saja harus diawasi ya supaya nggak hancur. Kalau nggak dia nggak bisa di repair. Oke. Mungkin aku bakal perbesar dulu. Aku bakal bikin yang namanya grass field ya. Apa namanya? Lapangan rumput ya. Tapi butuh grass ya, bentar ya. Grass sheet. Ya dari plain atau enggak dari string ya. Coba kita ambil dulu. Tapi mungkin ku habisin dulu durability-nya ya biar kalian otomatis prepare gitu. Ini kayaknya masih di mushroom iron store jadi nggak bakal mok sih. Kita bisa F7 ini aku udah F7 ini ya. Jadi kalau misalkan ada silang merah langsung ku kasih torch sih. Kalius juga kalau misalkan ada agak gelap sih karena ya kita nggak mau main gelap-gelapan tentu saja ya. Memang ini game horror. 1, 2, 3, mungkin 15 kali 15 ya. Tengah-tengahnya dikasih grass block gitu. Karena ada satu yang pengen ku dapetin juga dari dari field of grass gitu atau dari animal ya tepatnya. Dari hewan-hewanan. Tapi nanti kita lihat ya. Aku bakalan ambil dulu. Tapi harusnya nggak terlalu lama ya. Karena ini kencang juga impar hammer nih cepet juga mainnya. Inbar kalau kalian nggak tahu Inbar itu dari thermal foundation nanti kita masuk ke sini. Yang intinya dia gabungan dari iron sama nickel ya. Iron sama nickel ya. Bisa di alloy juga. Nah, ini dia ada alloynya juga iron sama nickel. Aku lupa iya kayaknya ada sih di modpack sebelumnya. Tapi intinya Inbar tuh ya iron sama nickel gabung udah alloy. Jadi cukup cepat ya. Dan aku bakal ini dulu. Oke. Kira-kira segini ya 9x9 grass field nanti. Apakah aku bakalan perbesar lagi tapi kayaknya ini itu aja udah cukup sih. Karena kita butuh lumayan banyak dirt ya. Ini udah 3 tak ya lumayan. Ku tinggalin berapa lama itu. Dan ini bakalan ku tunggu sampai dia repair full ya. Oke, aku bakal butuh lumayan banyak dirt. Ini sebenarnya ada kompres cobblestone sekitar 1 tak ya. Dari hasil aku mining cobblestone lumayan banyak ya. Jadi aku bakalan butuh lumayan banyak namanya dirt dari hancurin ini seperti. Oke, kayaknya aku bakalan langsung aja bikin ini kali ya. Daripada aku bikin manual di kesini dulu, aku bakal bikin langsung crafting table on stick. Kita butuh sign dan tinggal gabungin aja. Oke, ini dia. Signnya aku simpan. Ini aku bikin kompres.
Dan habis ini langsung jadi dirt. Oke. Dan tinggal kita taruh di sana. Oh ya, sebelum itu kita perlu flint, kita ganti dulu nih. Kita perlu flint mesh untuk dapetin grass seed ya. Grass seed belum. Ayo. Ini dia grass seed. Ada pebble, ada yang ini pebble-pebblean, ada diorite, andesite, granite juga. Oke. Dan cheat-cheatan lainnya biasa lah ya. Dan aku bakalan taruh dulu sih, nanti ada wand-nya. Daripada aku bikin, apalagi ada ini juga, jadi wand juga bakal prepare sih harusnya. Iron juga bisa sih kalau mau. Kalian juga ya. Karena ini ton cuma 5, jadi mending kita upgrade aja langsung ke iron kali ya. Kita cuma butuh 1 doang sih. 1 doang kan, oke? Nah, kita bakalan langsung aja taruh ini di sini. Tapi aku nggak tahu sih ya, mau animal bakal spawn gak ya kalau misalkan di mushroom island kayak gini. Kita taruh aja grassnya kalau gitu. Ya ini creeper. Ini F3H. F3H. Nah ini dia. Ini bisa langsung kasih lihat durability-nya. Tapi F3H ini nggak cocok kalau tinker kontrak karena jadi panjang banget sih. Coba. Enggak sih, nggak terlalu panjang, oke. Tadi graduate-nya malah simpan ya. Bentar ya. Ambil dulu. Kita bakal ambil dulu graduate. Dan kita taruh aja. Boom. Dan tinggal nunggu nyebar aja kalau gitu. Oke, kemudian kita bakalan mungkin aku bakal jebol lagi untuk tanaman-tanaman ya. Karena itu kan buat ini ya, buat animal atau buat hewan-hewanan. Ya, aku bakalan bikin tempat lagi buat ngenanam-nanamin ya. Apa? Tanaman lah istilahnya. Jadi aku bakal jebol dulu ini berapa ya? Udah 400-an. Seharusnya lebih kecil sih ya dari situ. Berapa ya? Oke. Dan aku bakal kasih torch ya di sini. Kayaknya, oke. Biar terang. Dan juga semuanya tumbuh ya, karena kalau misalkan dia di tempat gelap dia nggak bisa tumbuh biasanya. Oke. Ya kita bakalan, dan aku butuh. Oh ya bisa. Oke, mungkin segini aja cukup. Aku perbaiki dulu. Oke. Ini sudah 17, oke. Dan mungkin di episode ini kita bakal bahas mod ini ya, tiny progression. Coba tiny progression ya. Dan kalian bisa lihat ya dari sini ya, dua halaman. Dan entah kenapa listnya berantakan banget ini. Kalian bingung nih armornya yang mana, nih toolnya mana, ini berantakan banget ini tiny progression. Tapi intinya kalian bisa lihat kalau misalkan dibandingkan dengan yang di modpack sebelumnya, ini nggak sebanyak ini harusnya. Item-itemnya nih banyak banget ya. Yang intinya bakal ku recap dulu. Misalnya ada ini dia, ada watering can yang bisa mempercepat pertumbuhan dari tanaman. Kemudian ada berbagai macam weapon ya, ada diamond netherite sword. Dia pakai netherite rod ya, tapi harusnya sih sama-sama aja sih ya. Damage-nya kalau nggak salah nih sama-sama aja, cuman variasi aja. Kemudian ada pistol, ini gabungan dari ya nih weapon, berbagai jenis weapon. Bahkan ada armor baru nih, ada shear jenis baru. Ini shear wooden nih dari Tiny Progressions ya. Cobblestone generator udah pasti, kemudian yang macam-macam sih ya, ada block of compressed nether star block. Bisa dipakai untuk base beacon ya, tapi siapa sih yang mau buang-buang nether star cuman buat bikin base beacon, itu pun kalau mission beaconnya ada tambahan apa gitu.
Ini kalau misalkan sama aja ya ngapain tuh. Kemudian ada Emerald Chestplate. Oke, jadi ada berbagai macam armor-armor yang ini harusnya nggak cuman yang ini doang, ini harusnya ada paketnya. Ini ada Emerald Boot, ada Emerald Helmet, bahkan ada pistolnya juga. Emerald Helmet ini dia. Ya ini berantakan banget sih, tapi intinya kalian bisa ngeliat ada berapa armor lain, misalnya ada stone, ada bone, tapi yang biasanya aku sering pakai ya, nih yang sering aku pakai biasanya ini nih. Ada obsidian armor ya, yang bahkan bisa ngasih kita efek resistance ya. Jadi full set give you resistance. Ini yang sering ku pakai biasanya kalau misalkan ada mod Sunday Progression. Makanya aku sempat bilang, kayaknya aku sempat apa ya, dikit spoiler kali ya di modpack sebelumnya. Bahwa ini mod kalau di versi kayak gini ini cukup broken dan ya aku bilang ini bisa broken banget ya. Obsidian cukup gampang kita bikinnya dari pakaian Nihilo udah dapat lumayan banyak obsidian kalau kalian otomatiskan ya. Dan nggak cuman yang chestplate doang, ada boot, ada helmet. Ini karena hitam jadi agak susah ngelihatnya nih ya. Bahkan ada yang versi ada lagi yang lain misalnya Dragon Helmet yang didapat dari The Dragon yang di kill dapat Dragon Scale. Ini ada dua tipe Dragon Scale ya. Kemudian ada Wither, kalau nggak salah ada Wither juga ya. Ada juga yang ini Magma Helmet, ini versi upgrade dari Emerald Emerald set ya, full set Emerald Armor ya, yang bisa ngasih kita resistance sama fire resistance ya. Lumayan nih bisa berendam di lava. Oh ini dia Wither. Wither ini bisa ngasih strength, fire resistance sama resistance, mirip sama magma tapi lebih kuat lagi. Ada strength ya, ada strength tapi ini lebih gede lagi. Bahkan toughness-nya ini yang paling gede ya, Dragon. Tapi kayaknya nggak tahu deh apakah kita bakal bikin karena ini agak susah sih. Kita perlu nge-farm Dragon lumayan. Dan macam-macam lagi. Ini ada juga reinforced obsidian untuk witherproof. Ya, jadi ini bisa dipakai. Kalau tadi di mod pack sebelumnya ada tapi mahal ya. Di modif mau resepnya ini resep aslinya ya. Iron bar obsidian langsung dapat 4. Jadi bisa dibilang broken juga ya karena murah banget sih. Quartz ingot ya ini nggak tahu buat apa. Ya bla bla bla. Ada glowstone berwarna. Lamp berwarna. Lamp ini akan tuliskan glass yang ada cahayanya tapi jangan lupa pakai juga. Oke, ada reinforced glass juga, pakai obsidian sama glass, dirty glass. Oke, kayaknya itu aja ya untuk tanya progression ini. Kira-kira ya itu aja. Mungkin ada berapa yang nggak aku cover. Ini ada pizza yang ngasih hungernya cukup tinggi ya, bla 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 itu. Tapi intinya ya berbagai macam hal kalian bisa temui sini. Mungkin naiknya kita bakalan pakai beberapa hal. Ada pre-egg, telur goreng, ya telur mata sapi. Ya, intinya kalau misalkan di episode depan kita bakal pakai tanda deprecation ya kalian bisa langsung tahu ya kalau ya modnya berarti pasti berasal dari sini ya yang yang peletakan itemnya nggak beraturan kayak gini. Oke. Kemudian nih anak airnya udah jadi, ini tinggal ini aja kita bakal bikin meshnya dulu. Karena oh ya untuk tanda progressionnya aku bakalan bikin watering can-nya ya. Bentar ya. Ini tapi kayaknya bakalan perlu air lebih lagi sih. Aku bakalan nge-shift lagi beberapa ini. Karena aku pengen pakai ini buat bikin namanya bucket ya. Ini dia, biar aku nggak usah bikin clay bucket lagi. Aku bakalan ambil ini, oke. Tinggal ya aku bakalan ngambil beberapa. Oh ya, aluminium ku udah cukup nggak ya? Oke, ini ya udah cukup harusnya nih ya. Tinggal ku bakar aja ya. Kita bikin aluminium brush. 8 aja sekalian nggak apa-apa harusnya. Alloying mana? Alloying. Oh dia. Oke lah kalau gitu kita langsung aja deh kalau gitu. Biar kita bikinnya jangan langsung. Karena kita kayaknya nggak bakal butuh banyak ini ya. Mungkin aku bakal langsung kalian aja ya.
karena nggak bakal bercampur kok, jadi aman aja harusnya. Mungkin bisa lampanya ku tambahin. Oke, tinggal nunggu kopernya, dan aku bakalan bikin compress stone-nya nih karena udah lumayan banyak ya. Daripada aku ini nggak bisa ditaruh langsung, jadi ya mau gak mau aku bikin manual. Oke, bakal aku simpan dulu. Ini udah jadi. Ini dia aluminium brushnya, tinggal aku taruh ingot apa aja, harusnya pakai brick aja bisa seperti biasa. Kemudian ayo cepat. Dan ini mungkin aku bakalan farming lagi di off cam ya. Mungkin aku bisa bisa bikin diamond mesh nantinya ya. Diamond mesh ya. Kalau misalkan aku dapat cukup diamond, bakal bikin aja. Ini udah ada skeleton lagi ya. Kalian bisa dapetin bone-nya nih. Mungkin. Yuk. Mau nembak ya. Oke. Kita bikin ini dulu gak ya? Kita bikin watering can-nya dulu ya. Aku bakar ini buat bikin watering can-nya. Biar kalian bisa ngeliat. Kalau di modpack yang sebelumnya watering can nggak terlalu berguna ya, tapi di sini berguna kok. Maksudnya bukan nggak berguna ya, tapi agak lamban ya, bisa dibilang. Ini aku ambil dulu. Ya, ini questnya belum selesai tadi karena dia butuhnya iron bucket ya, bukan clay bucket. Agak fair sih sebenarnya, sebenarnya sudahlah. Ini ada kita diminta untuk bikin botannya, tapi kayaknya kita nggak perlu botannya banget sih, karena kayaknya nggak ada urgensinya. Kita butuh botannya sama clay ya, clay block. Ini dia perlu 3 ring. Kalau gitu kita ambil aja. Kalau gitu mana dasku? Ini dia. Ini udah aku bikin dari tadi karena dia minta. Sudah jadi, tinggal kita ini kubah aja dari clay biasa. Oke. Dan kita bikin watering can ya. Seperti biasa resepnya watering can. Kalau saya butuh bone meal sama water bucket ya. Ada watering can yang dari Mythical Agriculture, juga ada yang namanya thermal cultivation, tapi ini nggak bakal kita pakai sih. Sama ada dari itu ya biasa. Oke, kita bikin aja, tinggal pakai bone meal, gampang banget. Atau sebenarnya bisa langsung dari shipping dash sih, Pak. Dash kalau misalkan pakai iron gimana ya? Oh, dia ngasih kita certas quartz ya. Oke lah kalau gitu kita pakai, coba aja. Oke, biar agak hemat bone ya. Kita dapat redstone sama gunpowder dan goldfish, oke. Karena gold dia harus dari dust, kalau nggak salah ada dust sama sand ya. Tinggal kita bikin watering can-nya. Ini dia, bucketnya nggak keambil kok, tenang aja. Dan kita bisa tumbuhin tanaman yang ada di sini. Ada canola, ada rice, ada coffee. Ini kayaknya nggak akan kepake sih ya. Mungkin rice boleh kali ya untuk bikin slime ball-nya yang ku butuhin ya. Ini dia slime ball, mungkin boleh. Kalau misalkan ini juga harusnya bisa sih, coba. Kita tinggal ini dia. Airnya atau kurang cahaya ya? Oh ya, kurang cahaya berarti ya. Berarti ya seharusnya ya benar, lihat kan cepet banget. Dan ini badai kalian bisa lihat ada ini yang asli yang kalau misalkan ku chip dia ada tulis ya, chip right click to activate. Kalau misalkan kita chip right click, kita nggak perlu tahan klik kanan lagi, dia bakalan langsung nyiramin ya. Ini kadang partikel airnya muncul, kadang enggak sih, tapi harusnya dia muncul terus di airnya kayak gini. Oke, dan tinggal nunggu mob pond kalau misalkan ada, animal pond kalau misalkan ada ya. Dan tentu saja kita bakalan ambil beberapa. Tadi ini aku mau nembuin ini ya, dan seharusnya ini bisa juga, tinggal kita aktifkan aja. Dan dia bakal bling-bling. Ini perlu kuater sih biar cahayanya ada dan dia bakal tumbuh. Nah ini dia. Karena kalau misalnya cahayanya kurang, dia nggak tumbuh masalahnya. Dan bisa tinggal klik kanan juga untuk ngambilnya.
Oke, jadi cepat banget sih tumbuhnya. Makanya ini aku bilang bisa bukan kalau misalkan di patch yang baru. Tapi kalau patch yang sebelumnya ya agak kurang kurang berfungsi optimal ya. Oke, tentu saja ini bisa dipakai, bisa dimakan, bisa bikin macam ya. Bisa lihat ada banyak banget resepinya. Tapi intinya sih aku pengen bikin slime ball ya. Untuk bikin vector, coba. Vector. Vector dia butuh banyak iron, sugar, sama slime ball. Slime ballnya bisa rice slime ball atau slime ball biasa. Slime ball biasa bisa gampang nih, bisa pakai mushroom. Mungkin aku bakal pakai beet. Harusnya sih ada beet ya sini. Aku bisa pakai beet, tapi nanti kita putuskan ya. Aku sih yang memutuskan ya. Oke, dan tentu saja untuk tanaman lain juga sama sih. Ada potato, beetroot, yang ini kayak nggak ada ya. Yang carrot cuma ada ya. Untuk sugarcane juga. Oke, ini untuk sugarnya nanti. Oke, ini juga aku bakalan ini nggak usah biar sugarcane-nya. Oke, sugarcane harusnya ngaruh juga sih ya. Meskipun ada tanda nya, tapi dia harusnya ngaruh. Ini dia tumbuh dia. Di sini kayaknya nggak ada snack ya, coba. Snack. Oh, ada ya. Jadi bisa lebih cepat tumbuhnya. Tapi ini tingginya cuma 3 blok, jadi agak lambat. Oke. Ya nanti pakai farming ini ngebak lagi nih. Sugarcane-nya. Kembalikan sugarcane ke on dia. Oke. Udah nih tinggal kita ya sudah bisa farming ya kita. Tinggal kita bikin kita butuh property bukan property chart. Dan ya kita butuh imperium lagi ya. Kita perlu ngehabisin berapa mob lagi. Karena kita butuh imperium seed ya. Ini aku udah kebakar berapa apple hari ini. Hani dia. Oke, imperium seed ya. Ini dia. Kita bisa bikin ini imperium seed. Jadi kita bisa dapetin banyak imperium ya. Tapi kalau mau dapetin kita butuh 8 dulu sih untuk bisa bikin. Jadi kita perlu ngabisin mob sampai dapetin 8 ya. Oke. Ya, semuanya bakalan oke aja. Lama-lama kalian nunggu. Kayaknya. Aku nggak tahu sampai sampai episode berapa kita bakal benar-benar bahas mod yang baru-baru ya. Tapi untuk sementara karena ini masih early game, kita masih farming ya, seperti biasa. Mungkin mana ya? Oke, aku perlu ngerencanain berapa hal. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin di off-cam bakalan ku atur-atur ya gimana caranya. Jadi aku mungkin bakalan upgrade dulu ini ke diamond ya, karena kita bakalan butuh ngechip banyak banget. Grapple cuman buat nge-upgrade ini jadi full diamond ya, cuma 3 loh ya, nggak banyak-banyak sih. Mungkin aku juga bakal nge-farm Imperium dulu untuk dapetin Imperium Seed. Dan yang terakhir mungkin mob farm kali ya, tapi nggak tahu sih apakah episode selanjutnya atau enggak. Bakal kita lihat dulu. Karena kita bakal butuh lumayan banyak iron ya, dan bakar-bakar iron juga tentu saja. Jadi ya, mungkin itu saja. Jadi off-cam kita, aku bakalan grinding juga. Dan juga tentu saja memutuskan untuk episode ke depan ini kita mau ngapain ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bakal bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Karena ini masih episode awal, jadi kita masih banyak grinding sih ya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.